Ini saya akan menjelaskan mengenai tentang PSAK 30 yang membahas tentang sewa. Di sini sewa itu merupakan suatu perjanjian yang dimana dilakukan oleh lessor untuk memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama masa sewa yang sudah ditentukan. Sewa di sini itu dibagi menjadi dua, sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa operasi merupakan sewa yang tidak mengalihkan secara keseluruhan manfaat dan risiko kepemilikan yang didapat dari aset kepada lesi, dan aset tetap masih menjadi hak lessor. Dan untuk sewa pembiayaan merupakan sewa yang dialihkan secara keseluruhan mulai dari manfaat dan risiko kepada lesi, di mana lesi akan menanggung hak secara penuh atas aset selama masa sewa nanti akan berlaku. Dan untuk manfaat dan kerugian, untuk sewa operasi manfaatnya itu sistemnya itu fleksibel dan tidak memerlukan perawatan aset, dan biayanya itu lebih ringan di awal. Lalu untuk kekurangannya sendiri, sewa operasi itu penggunaannya itu terbatas, biaya totalnya itu bisa jadi lebih tinggi dan tidak bisa digunakan sebagai jaminan saat akan melakukan peminjaman kepada bank. Lalu untuk sewa pembiayaan itu memiliki beberapa manfaat, seperti pembiayaannya yang bisa dilakukan dalam jangka panjang, bisa dijadikan sebagai jaminan untuk peminjaman di bank, dan aset yang dimiliki akan dimiliki di akhir masa sewa. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu sistemnya yang kurang fleksibel, biaya perawatan yang ditanggung oleh lesi, dan membebani neraca keuangan. Lalu untuk perubahan PSAK 30 dan IFRS 16, di sini PSAK 30 itu direvisi pada tahun 2011, yang dimana sekarang membedakan klasifikasi sewa tanah dan bangunan yang kemudian akan diselaraskan dengan IFRS 16. Dan IFRS 16 ini berlaku mulai dari 2019, yang dimana mewajibkan semua pengakuan sewa lebih dari 1 tahun sebagai aset dan liabilitas. Untuk klasifikasi sewanya, di sini sewa akan diakui sebagai pembiayaan jika 1. Kepemilikan aset itu berpindah ke lesi di akhir masa sewa. 2. Masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meski milik tak berpindah kepada lesi. 3. Lesi yang memperpanjang umur sewa dengan nilai yang lebih rendah. Tetapi bila ketentuan sewa tidak ada atau tidak mencakup dengan 3 yang sudah saya sebutkan, itu berarti diakui sebagai sewa operasi. Lalu untuk pengakuan sewa pembiayaan, di sini sewa akan dianggap sebagai perolehan aset dengan pembiayaan utang karena lesi menerima sebagian manfaat dari keuntungan dan kerugian dari kepemilikan aset. Lalu lesi mengakui aset dan liabilitas pada nilai yang wajar yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kemudian akan dipisah menjadi beban, bunga, dan pelunasan kewajiban. Kemudian lesi mencatat penyusutan aset sesuai masa sewa yang berlaku atau sedang berjalan. Lalu untuk pengakuan sewa operasi, di sini sewa akan dianggap sebagai transaksi penyewaan biasa karena lesi tidak menerima resiko atau manfaat dari kepemilikan aset tersebut, dan lesi mengakui pembayaran sewa sebagai beban sewa menggunakan garis lurus selama masa sewa masih ada, dan lessor mengakui aset dalam laporan posisi keuangan dengan mencatat pendapatan sewa secara sistematis. Jadi kesimpulannya, PSAK 30 itu suatu sistem yang mengatur perlakuan akuntansi untuk sewa yang diklasifikasi
diklasifikasikan menjadi dua sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi, dan PSAK 30 itu memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap pengolahan akuntansi sewa dan membantu penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar serta mempermudah menentukan indikatornya termasuk ke dalam jenis sewa apa yang sesuai dengan sewa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.